Halo sobat horor semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang tak kalah seru, dijamin akan membuat sobat horor semua merinding dan berdiri bulu kuduk. Jadi kisahnya kali ini akan menceritakan pengalaman seorang supir taksi, di mana orang tersebut telah samarkan namanya. Jadi ceritanya supir taksi ini pernah mengalami pengalaman horor bahwa dia pernah mendapatkan penumpang taksinya yaitu sosok hantu yang berwujud wanita cantik. Bagaimana kisah ceritanya? Simak kisahnya setelah yang satu ini. Welcome. Oke, sebut saja namanya Yono. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Yono mengemudikan taksinya dengan pelan di depan mall, berharap pada penumpang yang sedang menunggu taksi. Ketika di lampu merah, ada seorang wanita muda berperawakan kurus menggunakan rok mini dan dengan menggunakan kaos merah ketat menyetop taksinya. Setelah tiba di dalam, Yono dengan ramah pun mengucapkan selamat malam. Mau kemana mbak? Mau ke Kelapa Gading, jawab wanita itu dengan sigap. Dengan sigap Yono pun membelokkan taksinya menuju wilayah tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan dengan kesunyian. Sebenarnya Yono sudah terbiasa akan penumpang yang lebih banyak diam dibandingkan penumpang yang terbiasa mengobrol. Karena dari pool taksinya dia sudah diajari bahwa ada beberapa tipe penumpang yang lebih senang diam, dan supir pun tidak diperkenankan untuk mengajak berbicara dalam hal lain selain rute perjalanan kepada penumpang tersebut. 45 menit berlalu, tak terasa taksi pun sudah memasuki wilayah komplek Kelapa Gading, klaster Anggrek, blok B2 nomor 7. Di rumah itu saya pak, kata wanita muda itu. Mengetahui hampir sudah tiba di lokasi. Baik mbak, kata si Yono. Setelah melewati klaster Lili, Yono pun membelokkan taksinya masuk ke klaster Anggrek. Ketika di pos security, seorang petugas keamanan pun keluar. Yono pun dengan sigap menurunkan kaca mobilnya, lalu berkata mau ke blok B2 nomor 7 pak. Lalu petugas security pun membukakan gerbang agar taksi si Yono bisa masuk. Silahkan pak, gang kedua belok ke kanan ya, kata security tersebut. Taksi pun berjalan lagi. Setelah melewati gang pertama, Yono pun belok ke gang 2 dan sekilas melihat nama rumah yang tertera di pojokan B2 nomor 1. Oh, berarti 6 rumah lagi, batin si Yono. Tapi ketika baru sampai rumah nomor 4, tiba-tiba tercium aroma melati yang sangat menusuk.
Seketika itu pun Yono merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi si Yono mencoba cuek dan terus berjalan menuju nomor 7. Taksi terhenti di depan pagar hitam menjulang tinggi. Di tembok sebelahnya tertera tulisan B2 nomor 7. Lampu rumah terlihat menyala di lantai 2 dan di taman. Selebihnya Yono tidak memperhatikan lagi dan menoleh ke belakang dan berucap, "Sudah Sam." Sebelum habis ucapannya, si Yono pun agak kaget karena tidak menemukan siapa-siapa di kursi belakang. Jangan-jangan sudah keluar, tapi kok nggak ada suara pintu dibuka ya, batin si Yono. Lalu dengan membuka pintu dan segera keluar taksi, tapi anehnya di luar pun tampak sepi, tidak ada seorang pun yang tampak. Jalanan Pavling Blok terlihat sepi lenglang, tidak ada tanda-tanda seorang pun di situ. Tiba-tiba aroma melati yang sangat wangi tercium kembali. Bulu kuduk si Yono pun kembali berdiri. Tubuh Yono pun terasa bergetar. Dengan sigap Yono segera masuk ke dalam taksinya. Setelah mengecek di kursi belakang tidak ada orang, Yono pun segera memutar taksinya dengan cepat dan menarik gas bergegas meninggalkan tempat itu. Sesampainya di pos security, Yono pun turun dan terbata-bata bertanya kepada petugas security tersebut, "Maaf Pak, tadi waktu saya masuk, apakah Bapak melihat ada penumpang?" Dan security pun menjawab, "Nggak ada." Petugas security pun heran dan sambil menggelengkan kepalanya menjawab, "Tidak ada. Saya pikir Bapak mau menjemput orang di B2 nomor 7. "Bukan Pak," kata si Yono. "Saya tadi mengantarkan seorang wanita muda yang minta diantar pulang ke blok B2 nomor 7. Tapi sampai di rumah itu tiba-tiba orangnya menghilang," ucap si Yono. Security pun mengerutkan dahinya. "Setahu saya di rumah nomor 7 itu tidak ada gadis muda yang tinggal di situ. Rumah itu hanya ditempati oleh sepasang suami istri berumur sekitar 50 tahunan. Terus bagaimana ciri-ciri penumpangnya Mas?" "Wah, rambutnya panjang Pak, pakai baju kaos merah dan rok mini seksi. Memang di rumah nomor 7 itu nggak ada penghuni lain selain sepasang suami istri tersebut," jawab tanya si Yono pada security. Security itu pun diam sebentar lalu berkata, "Sebenarnya dulu sih memang punya seorang putri, umurnya sekitar 23 tahunan, cantik dan memang seksi, tapi sudah meninggal sekitar 1 bulan yang lalu," kata security itu. Dan si Yono pun langsung lemas mendengar kisah itu. Oke, demikianlah kisah cerita horor kali ini. Semoga dapat menghibur para sobat horor semua dan dapat membuat bulu kuduk kalian berdiri. Oke, tidak lupa juga buat para sobat horor semua, apabila kalian mempunyai kisah cerita horor yang ingin diceritakan di sini, kalian bisa kirim ceritanya lewat email di bawah ini. Oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.